Karena cryptocurrency ini kita anggap sebagai instrumen investasi yang berisiko sangat tinggi. Tinggi ya. Nah, karena dia sangat tinggi, perlu edukasi, perlu literasi yang baik, supaya paham juga bukan cuma bicara potensi keuntungannya yang tinggi, tapi juga potensi kerugiannya bisa juga sangat Kerugian dan kehilangan tinggi. Total per hari ini 938 emiten di Bursa Efek Indonesia. Yang sahamnya kita bisa beli. Yang sahamnya bisa dibeli oleh masyarakat, ya. betul. Membuat teman-teman mahasiswa ini menjadi duta-duta pasar modal nantinya. Kampus punya program pengabdian masyarakat, kampus punya desa binaan, kampus punya SMA SMK binaan. Nanti kita akan coba kembangkan menjadi galeri-galeri satelit di SMA, SMK binaan sama desa binaan kampus. Kan waktu terutama IPO misalnya ya, waktu pelepasan saham perdana ya, itu kan ada prospektus lah, ada penjelasan bagaimana situasi dan kondisi ya secara fundamental perusahaan itu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kan banyak yang nggak ngerti. Aku nggak ngerti itu apa yang dijelaskan, nggak ngerti apa maksudnya. Jadi kalau orang awam ingin invest dan dia bisa mendapat panduan itu bagaimana cara? Mas Riwin, Mas Andi, ngopi ngapet? ngobrol pintar, ngasih dampak. Kopinya enak, melancarkan diskusi kita. Melancarkan diskusi. Jadi di ngopi ngapa kita udah pernah bicara mengenai judi online, Ya. pinjaman Pinjaman online. online. Itu yang bikin banyak orang jadi miskin. Pay letter kemarin. Pay later. Terus kemudian banyak sekali cerita-cerita ya berkaitan dengan situasi dan kondisi terutama di kalangan anak muda nih. Anak-anak muda sekarang kan maunya hari ini punya usaha, punya kegiatan, besok bangun tidur sudah jadi miliarder. Jadi uang yang bekerja untuk saya katanya. Uang untuk gaya macam-macam lah gaya anak muda sekarang ya. Iya, passive income ya. Passive income, kita tidur aja atau pensiun di usia 27. Itu nggak kerja, belum Iya. kerja udah mau pensiun. Ternyata bapaknya yang punya duit. Ya, itu privilege ya. Artinya kalau lahir dari keluarga konglomerat bolehlah berpikir seperti itu. Iya, Tapi betul. berapa persen? Itu kecil, 0, sekian persen Iya. anak-anak muda yang bisa seperti itu atau siapapun ya. Nah, kita kan bicara mengenai situasi dan kondisi di media sosial. Anak-anak muda yang pamer-pamer kekayaan, flexing, ukuran sukses diukur dari berapa Lamborghini yang kita punya, berapa puluh miliar rumah yang kita beli, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kan banyak orang tidak tahu cara bagaimana untuk mendapatkan uang, ya. Sehingga banyak sekali prosesnya maunya instan. Nah, hari ini ini menariknya ya, OJK ingin memberikan edukasi ini berkaitan dengan alternatif untuk bisa sukses dalam konteks materi tadi dengan cara yang lebih natural, yang lebih alamiah, dan lebih sehat. Cara-cara yang akan kita ceritakan ini tentu mengundang teman kita ya. Dari mana tamu kita hari ini ya? Dari Bursa Efek Indonesia. Oke, jadi kita pasti bicara saham ini ya. Oh iya. Dimana teman-teman di belakang layar ini nggak ngerti itu ya. Iya. Ya. Dan kalaupun tahu mereka nggak punya duit untuk beli. Jadi ini kita tujukan sebenarnya kan mindset orang tentang saham. Wah, harus punya uang banyak untuk bisa beli saham. Tapi nanti kita dengarkan ya. Tapi kenapa topik ini kita angkat ya? Ya, sekarang ini kita di OJK itu sedang ada yang namanya World Investor Week. Oke, apa itu? Jadi sebuah rangkaian kegiatan di mana seperti Bang Andi tadi bilang, kita mau membangun mindset untuk berinvestasi. Nah, mindset berinvestasi itu sekarang itu memang menjadi concern di OJK karena kita melihat yaitu tadi ada pola di antara anak muda dan sebagainya, di milenial, di Gen Z yang kepinginnya instan, kepingin cepat kaya. Nah, padahal secara normal harusnya ada proses untuk bisa menjadi kaya. Nah, melalui rangkaian kegiatan itu kita kepingin membuka mindset itu tadi. Mulai dari kita mengatur keuangan,
dan bagaimana dengan uang berapapun nih Bang yang kita punya, tapi uang itu bisa berkembang secara sehat, secara normal lewat instrumen-instrumen yang ada dan disediakan di tengah-tengah masyarakat, dan instrumen itu harusnya yang legal sehingga ada yang mengawasi, ada yang bertanggung jawab, ada yang mengatur cara kita berinvestasi, dan kita bisa mengelola risiko dengan benar. Jadi tahu bagaimana cara menentukan antara kira-kira kalau untung seperti apa dan kalaupun rugi harus ada mekanisme untuk mengelolanya. Nah itu yang perlu kita tanamkan ke teman-teman kita, adik-adik kita, anak-anak muda supaya ya itu tadi punya masa depan yang kepingin lebih cerah dengan cara yang sehat. Sehat. Tapi nanti kita akan bahas cryptocurrency nggak? Ya. Uang digital ini kan anak-anak muda kan sekarang lagi tren nih ya. Betul. Mereka ya banyak yang merasa bahwa investasi di uang digital ini akan lebih cepat membuat mereka kaya gitu kan. Betul. Nah, padahal banyak juga yang tertipu, banyak yang bodong, banyak yang nggak ngerti, kemudian nggak tahu bagaimana dan harus mengadu kemana. Nah, kalau kita bicara cryptocurrency ini sebenarnya bagaimana di mata OJK ini? Kalau cryptocurrency yang diakui di Indonesia adalah sebagai alat investasi. Okay. Jadi bukan alat bayar. Bukan alat pembayaran. Karena kalau sebagai alat pembayaran tidak diakui di Indonesia, dan itu terlarang itu karena bertentangan dengan undang-undang. Nah, sehingga yang diakui di Indonesia adalah sebagai alat untuk investasi. Nah, alat untuk investasi ini juga kita udah wanti-wanti karena sekarang memang secara undang-undang yang mengawasi transaksi di kripto sebagai instrumen investasi itu namanya BAPEPT, Bang. Jadi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Indonesia yang di bawah Kementerian Perdagangan. Nanti sesuai undang-undang yang baru P2SK mulai tahun depan itu akan diawasi oleh OJK. Oh, oke. Nah, ini sekarang kita dalam tahap transisi untuk menyiapkan infrastruktur dan peraturannya, sehingga nanti bursanya, perdagangannya juga akan diawasi oleh OJK. Nah, itu mudah-mudahan akan lebih teratur, lebih dengan mekanisme yang benar, karena cryptocurrency ini kita anggap sebagai instrumen investasi yang berisiko sangat tinggi. Tinggi ya. Nah, karena dia sangat tinggi, perlu edukasi, perlu literasi yang baik, supaya paham juga bukan cuma bicara potensi keuntungannya yang tinggi, tapi juga potensi kerugiannya bisa juga sangat kerugian dan kehilangan tinggi. Ya. Jadi ini nanti kita akan bandingkan ya, Iya. apa keuntungan kalau kita beli saham, apa kerugiannya, dan kemudian apa keuntungan kalau kripto ya, atau di sini lebih dikenal dengan Bitcoin ya, salah satunya yang paling populer ya. Padahal ada juga banyak ya. Nah, nanti kita lihat ini, menarik, kita belajar hari ini ya. Ya, betul. Nah, siapa guru kita hari ini yang akan kita undang? Guru kita hari ini kita datangkan jauh-jauh dari Jogja. Jauh sekali. Iya. Ini apa di bola itu apa? UE, pertandingan UE. Bukan. Naturalisasi. Naturalisasi. Iya. Diaspora dari jauh. Kita naturalisasi untuk jadi orang Banyumas saja. Antar kota, antar provinsi ini. Oke, siapa beliau? Ya, ini kita akan ketemu dengan Mas Irfan Nur Riza. Siapa dia? Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Yogyakarta. Oke, kita akan undang, tapi kita ngopi-ngopak dulu. Ngobrol pintar, ngasih dampak. Mas Rewin, Mas Andi, ngopi-ngopak. ngobrol pintar, ngasih dampak. Tamu kita, guru kita, Ya. yang untuk mengedukasi Pemain naturalisasi kita, diaspora. diaspora. Iya, Mas Irfan, terima kasih sudah hadir di acara Ngopi Ngapak. Terima kasih Pak Andi. Kehormatan buat kami karena tadi kami udah ngobrol mengenai anak-anak muda yang kepingin cepet kaya itu. Nah, apakah melalui pasar modal Indonesia ini anak-anak muda itu bisa kaya atau enggak ini? Enggak, kalau nggak bisa Kalau kita nggak bisa. bubarkan. Kita nggak usah lanjutin lah. Bisa atau tidak nih? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa dengan cara-cara yang baik dan benar ya, dengan risiko yang terukur tentu ya. Nah, mungkin sebagian dari yang nonton Ngopi Ngapak hari ini nggak ngerti atau belum terlalu ngerti mengenai pasar modal Indonesia. Jadi di pasar modal Indonesia ini, pasar modal Indonesia ini apa dan instrumen investasi apa yang dijual di
pasar modal Indonesia? Baik, terima kasih Pak Andi. Pasar modal itu sebenarnya seperti pasar tradisional, sama konsepnya. Kalau pasar tradisional kita mungkin di bangku sekolah ya diajarin tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar modal tempat bertemunya modal dalam tanda kutip. Orang atau masyarakat yang mempunyai kelebihan modal, mereka ingin berinvestasi dengan perusahaan yang membutuhkan modal untuk menumbuh kembangkan usahanya, bertemu di pasar modal. Jadi sebagai tempat untuk terjadinya transaksi jual beli aset keuangan. Produk kami ada saham, obligasi, reksadana, dan berbagai produk turunan di pasar modal. Saham itu mungkin masyarakat sudah tahu, itu bukti kepemilikan. Jadi kita membeli saham berarti kita ikut membeli perusahaan tersebut. Kita ikut memiliki atau kita ikut membeli bisnis dari perusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, yang belakangnya ada tambahan TBK. Terbuka, terbuka. Ya. Ini disebut emiten. Emiten, betul. Ya. Kemudian ada juga yang namanya obligasi. Obligasi itu apa? Surat utang. Perusahaan ingin menumbuh kembangkan usahanya, membutuhkan dana, mereka bisa lari ke owner untuk menambah dananya, bisa lari ke bank, bisa juga mengeluarkan saham melalui GoPublic, dan bisa juga mengeluarkan surat utang namanya obligasi. Jadi masyarakat kalau orang Jawa bilang ngutangi. Ngutangi dan pemerintah ikut-ikutan jualan ada ori dulu ya. Obligasi retail Indonesia. Ya, betul. Surat utang negara, surat berharga negara, pokoknya turunan-turunannya, diversifikasinya ya. Ya. Derivatifnya. Lama nggak main-main ke bursa? Lama nggak main-main ke bursa? Saya ini dari tahun 1991 itu sebenarnya wartawan bursa, tapi sekarang udah nggak ngikutin lagi. Tapi sekarang berapa banyak emiten atau perusahaan yang menjual saham mereka di pasar modal Indonesia atau sekarang Bursa Efek Indonesia? Bursa Efek Indonesia. Itu berapa banyak sekarang ini? Total per hari ini 938 emiten di Bursa Efek Indonesia. Yang sahamnya kita bisa beli. Yang sahamnya bisa dibeli oleh masyarakat, ya? Betul. Iya, Pak Andi. Baik. Jadi kalau kita bicara investor, itu siapa saja yang bisa atau boleh membeli saham-saham yang ada di pasar modal Indonesia yang ditransaksikan? Siapa yang boleh beli? Yang boleh beli seluruh masyarakat Indonesia yang tentunya mempunyai KTP, karena mereka harus ada syarat untuk pembukaan rekening efek. Nah, syarat pembukaan rekening efek itu mempunyai KTP dan sebagainya, itu syarat pembukaan. Setelah jadi kami bukakan RDN, rekening dana nasabah di situ, akhirnya masyarakat tadi yang membuka rekening tersebut mempunyai modal, dimasukkan ke rekening dana nasabah, baru setelah itu mulai berinvestasi. Dia bisa bertransaksi ya? Iya. Nah ini ada teman-teman di belakang ini yang wajahnya punya susah. modal nggak kira-kira? Nah itu mereka bilang tolong tanyain. Ya kalau aku punya uang 500.000 bisa nggak mulai beli saham? 500.000 udah bisa main saham nggak? Atau beli saham? Saham paling murah di Bursa Efek Indonesia itu Rp50 dan belinya harus satu lot. Satu lot itu satuan pembelian saham. Berapa banyak 100 saham? lembar. 100 lembar. Jadi 50 kali 100 Rp5.000 sudah bisa membawa pulang perusahaan. Cocok untuk mereka ini. Kalau ditanya mertua, punya apa? Saya punya perusahaan. Keren itu. Saya pemilik saham. Pemilik perusahaan. Satu lot. Tapi paling nggak itu modal awal untuk memulai ya. Iya, betul. Artinya orang berpikir bahwa harus banyak uang dulu, uang jutaan dulu, ratusan juta baru bisa main saham. Nggak benar itu ya? Nggak benar, karena memang sangat terjangkau sekali sekarang. Tapi memang fenomenanya adalah, kalau saya boleh cerita ya, di Jogja kami berbicara anak muda. Di Jogja kami pernah edukasi di salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja. Nah, kami mengajak mahasiswa untuk yuk kita berinvestasi di pasar modal saham tuh, teman-teman mahasiswa sudah tahu bagaimana caranya, yuk kita berinvestasi. Buka rekening, nggak usah mahal-mahal, 100.000 bisa. Ya. Banyak yang bilang, Mas, yuk kita buka rekening. Saya nggak punya uang, 100.000 Pak. Iseng-iseng saya tanya, Mas, pernah nonton bioskop? Maksud saya nonton film di bioskop, bukan nonton film. Bioskopnya kan tinggal parkir nonton gitu. Dari luar dan bioskop. Maksudnya masuk ke dalam nonton film. Iya. Terus dijawab, oh saya bukan mahasiswa Deso Pak, saya nonton film di XX1 itu bioskop yang bagus di Jogja besar.
Tiketnya 25.000 kalau di daerah, 40.000. 35, Oh, Pak. 35 ya. Oke. Saya nanya berapa kali nonton film di Axis One itu? Saya 7 kali dalam seminggu nonton film di Axis One. Tiap hari ya. Sendirian, Mas? Enggak, dengan pasangan yang berbeda-beda. Impian semua laki itu. Betul. Iya, seorang tapi mahasiswa. semua perempuan ya. Itu saya kayak nggak nanya, Pak. Oke, terus? Saya nggak akan bahas apa tujuannya nonton Iya, seminggu itu. jangan lah, Yeah. privasi. Tapi Iya. berapa uang sih yang dikeluarkan sama mahasiswa ini? Kalau dia mahasiswa ngajak mahasiswa berarti bayari ya Pak ya, Nyon Sewu. 35 Total kali 70. 70. Belum beli popcornnya, belum beli Es teh lah, yang paling iya. murah lah. Iya, seperti itu. Total kami hitung lebih dari 100.000 dalam sekali datang. sekali nonton. Kali 7 minimal dalam seminggu. Diajak investasi dengan 100.000 dibilang nggak punya uang. Mahal. Mungkin jangan-jangan yang itu tadi dianggap investasi. Iya, nanti dia mengharapkan return di kemudian hari ya. Iya, Dari dia- 7 itu ya, iya, Pak, dari 7 orang 7 itu. Dia menyebar resiko di situ. Soalnya yang diinvest itu cewek yang anaknya orang kaya. Mungkin maksudnya itu. Ya, lupakan dulu lah ini, maaf ini. Terus? Nah, artinya mindset orang itu beda-beda. Kalau berbicara 100.000, ada yang bilang kalau berinvestasi itu mahal. Tapi Tapi- kalau nonton yang buang-buang uang, nggak dipikirin. Nggak dipikirin seperti Oke. itu. Itu yang Itu moral terjadi. ceritanya ya. Iya, seperti itu. Nah itu misalkan itu kan terkait dengan kalau anak sekarang bilang mindset kan ya, iya. Tapi kadang kalau kita ngomong mindset itu apaan gitu. Nah mau kita menanamkan cara berpikir lah ya, kira-kira di kalangan anak-anak muda tuh supaya dia juga berinvestasi untuk mengharapkan keuntungan di masa depan itu yang sudah dilakukan tuh selama ini gimana ya Mas? Kami di Jogja dan kebetulan area kami kan sampai Banyumas dan Purwokerto. Iya. Nah, kami juga kembangkan itu. Kami tentunya menggandeng mana nih karena keterbatasan SDM juga Pak. Jadi kami menggandeng kampus perguruan tinggi. Kami mendirikan yang namanya Galeri Investasi. Kita kolaborasi dengan kampus perguruan tinggi, kemudian kita mengedukasi mahasiswanya dan akan kami coba membuat teman-teman mahasiswa ini menjadi duta-duta pasar modal nantinya. Kampus punya program pengabdian masyarakat, kampus punya desa binaan, kampus punya SMA SMK binaan. Nanti kita akan coba kembangkan menjadi galeri-galeri satelit di SMA, SMK binaan sama desa binaan kampus. Nah, tapi mungkin secara sederhana bisa jelaskan ya, apa keuntungan kalau kita membeli saham di pasar modal Indonesia misalnya atau di Bursa Efek Indonesia? Karena tadi kan kita bicara soal alternatif anak-anak muda ini sekarang melihat investasi yang paling menarik, seksi dan paling menguntungkan cryptocurrency, uang digital. Tapi kan kita juga tahu bahwa orang-orang tua kita dulu ya investasi itu kan konvensional, beli emas, deposito. Itu nggak populer lagi di mata anak-anak ya. Nah, tapi apa untungnya alternatif di beberapa instrumen investasi dibandingkan dengan kalau kita beli saham? Baik Pak Andi, saham itu untuk keuntungannya yang pertama tentunya dividen. Dividen adalah keuntungan perusahaan yang kita beli sahamnya yang dibagikan ke para pemegang saham. Artinya kita sebagai pemegang saham kita akan mendapatkan dividen. Yang kedua adalah capital gain namanya. Capital gain itu adalah selisih harga jual dan beli. Misal hari ini jam 9.30 saya membeli saham A di harga Rp1.000 per lembarnya. 1 jam kemudian harganya naik menjadi 1.200. Pada saat itu kalau saham saya jual, saya akan mendapatkan keuntungan Rp200. Gain, ya. 200 itulah capital gain. Nah, Tapi bisa juga kemudian Sebaliknya. kehilangan, Kehilangan. ya, lost itu ya. Tapi fungsi OJK di dalam transaksi ini apa ya? OJK mengawasi alur proses dari adanya bursa ini, Pak. Jadi pelaku bursa itu banyak. Jadi salah satunya Bursa Efek Indonesia. Jadi kayak pasarnya lah. Kayak kita kenal pasar tradisional ya, pasar untuk saham itu di bursa. Nah, OJK mengatur mengenai operasionalnya bursa tersebut. Termasuk juga misalkan terkait dengan ketentuan-ketentuan untuk prinsip-prinsip kehati-hatiannya, kemudian prinsip market conduct-nya supaya jalannya transaksi di bursa itu berlangsung dengan transparan dan akuntabel lah, bisa dipertanggungjawabkan kegiatannya. Kita mengatur secara umum operasional harian di bursa itu dilakukan oleh Bursa Efek.
Di samping memang ada pelaku-pelaku yang lain, ada perusahaan sekuritas, ada wali amanat dan segala macam, banyak pelaku-pelaku pasar modal. Nah itu secara umum diatur oleh OJK, operasionalnya ada di masing-masing pelaku termasuk di Bursa Efek Indonesia. Oke, artinya kalau bicara keamanan relatif ya, ini legal dan aman. Karena kalau ada pergerakan yang aneh itu bisa diberhentikan dulu transaksinya ya, disuspend ya. Dan itu di situ kedua belah pihak ini akan melakukan investigasi ya, apa yang terjadi, sahamnya melejit terlalu tinggi atau jatuh terlalu tajam begitu ya. Betul Pak Andi. Transaksi itu pasti aneh ya. Oke, jadi ini untuk melindungi juga para pembeli investor atau para pembeli saham. Ini ada contoh waktu kemarin pandemi ya, Mas Irfan ya. Jadi waktu pandemi itu OJK mengatur istilahnya itu maksimal tertinggi harganya, maksimal terendah turunnya, termasuk juga indeksnya. Jadi memang kita mau mengamankan supaya jangan sampai ada penurunan harga yang terlalu tajam, penurunan indeks yang terlalu tajam, dan itu diatur waktu itu. Nah sekarang sudah mulai dievaluasi kembali pengaturan itu supaya investor tuh kalau terjadi fluktuasi harga yang terlalu drastis karena pandemi kemarin, kalaupun ada penurunan harga itu ada batasnya, ada batasnya di bawah. Nah sekarang itu masih ada ketentuan itu sehingga begitu dia di bawah itu langsung bursa akan melakukan investigasi bersama dengan OJK, bukan cuma pada saat dia turun ekstrim, pada saat naik ekstrim pun itu kita melakukan investigasi sehingga kita bisa sampaikan ke bursa atau bursa juga bisa ngambil tindakan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan yang namanya suspend itu tadi. Iya, setelah aman baru dilepas lagi, dibuka lagi. Oh nanti melejit lagi, disuspend lagi ya. Yang penting, suspend itu bisa beberapa kali kan. Betul. Yang penting ada transparansinya aja, Mas Andi. Jadi emiten atau perusahaan yang jual saham itu harus bisa menjelaskan ke publik kenapa kok terjadi fluktuasi harga itu tadi. Yang terlalu tajam, baik naik maupun turun. Betul. Tapi kalau penonton kita nih, Mas Irfan ya, yang mungkin masih awam ya, kan waktu terutama IPO misalnya ya, waktu pelepasan saham perdana ya, itu kan ada prospektus lah, ada penjelasan bagaimana situasi dan kondisi ya secara fundamental perusahaan itu dan seterusnya. Tapi kan banyak yang nggak ngerti. Aku nggak ngerti itu apa yang dijelaskan, nggak ngerti apa maksudnya. Jadi kalau orang awam ingin invest dan dia bisa mendapat panduan itu bagaimana cara dia untuk bisa berinvestasi untuk saham-saham yang aman atau yang bisa menghasilkan keuntungan walaupun dia nggak bisa baca prospektus tadi. Baik Pak Andi, kami dari Bursa Efek Indonesia bersinergi, bekerja sama dengan perusahaan sekuritas, bekerja sama dengan kampus-kampus perguruan tinggi. Dalam hal ini kami punya galeri dan didukung oleh OJK. Kami itu mempunyai program namanya Sekolah Pasar Modal. Kami itu gratis untuk masyarakat, jadi kami harapkan masyarakat sebelum menjadi investor di pasar modal, mereka ikut Sekolah Pasar Modal kami, bisa online, bisa offline. Kemudian di situ kami akan sharing seperti apa sih pasar modal, seperti apa memulai berinvestasi di pasar modal, dan awalnya kami mengajak masyarakat kalau berbicara saham menabung saham. Kemudian kami punya program 3P, paham, punya, pantau. Jadi kami ingin mengajak masyarakat itu paham dulu nih. Kemudian punya, jadi punya itu mereka membuka rekening dan pantau, mereka harus memantau portofolionya. Mas Irfan, ini kan ada perusahaan sekuritas, terus ada manajer investasi dan seterusnya. Saya dengarkan sekarang cukup banyak teman-teman yang atau teman-teman di atau mereka yang manajer investasi atau fund manager itu kan mengajak serta menawarkan, kamu mau nggak taruh uangmu kami kelola gitu kan. Nah ada orang yang sebenarnya ingin bermain sendiri individual melalui online ya sekarang ini ya, tapi ada juga yang mau menitipkan uang dia ke fund manager atau manajer investasi. Bisa cerita ini apa itu kalau kita main sendiri atau kita menitipkan uang yang dikelola oleh manajer yang kemudian dia yang milih investasi beli saham yang mana? Bisa cerita itu untung ruginya, positif negatifnya? Kalau di fund manager itu untuk reksadana ya Bang Andi ya. Nah mereka sudah punya izin dari OJK sehingga memang mereka diperbolehkan untuk mengelola dana dari masyarakat. Cuman kalau di saham itu memang pialang istilahnya, hanya memberikan rekomendasi.
rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Pialang itu terkait market outlook, kemudian prospek ke depan dari sisi analisis teknikal, kemudian perusahaan dari sisi fundamentalnya, itu hanya menyampaikan sebatas itu. Keputusan di tangan investor sendiri, dan mereka bisa melakukan sendiri di platform yang diberikan. Investor, masyarakat membuka rekening akan diberikan platform dari perusahaan sekuritas tersebut dan bisa bertransaksi secara mandiri. Untung ruginya kalau kita langsung sendiri? Kalau langsung sendiri tentunya ada fee yang dipotong itu lebih kecil dibanding kalau kita di-advise pakai Pialang. Oke. Sekarang agak teknis sedikit ya, tapi tolong jelasin secara sederhana. Kalau ini teman saya yang tadi nanya ini punya uang cuma 1 juta dan itu atas belas kasihan istrinya lah ya dikasih ya. Nah dengan uang itu bagaimana cara dia membeli saham melalui online tadi? Setelah ada uangnya, masyarakat buka rekening efek namanya. Kemudian nanti akan dibuatkan rekening dana nasabah. Itu bisa masuk di online di mana itu misalnya? Di platform-platform yang di perusahaan-perusahaan Pialang itu, perusahaan-perusahaan sekuritas. Ya, buka di situ, kemudian nanti akan diberikan platform itu, nanti kalau uangnya sudah masuk ke RDN bisa langsung dibelikan saham secara mandiri. Jadi dia bisa ketik mau pilih saham yang mana ya? Iya. Betul. Dengan jumlah berapa ya? Dengan jumlah berapa? Itu kelipatannya harus 1 lot, 2 lot, 1 lot ya, 1 gitu lot, ya. 2 lot. Ya. Kalau perusahaan sekuritas diawasin oleh OJK juga atau tidak? Diawasin juga oleh OJK. Artinya kalau kita pilih perusahaan sekuritas, mungkin panduan dari OJK sekuritas yang seperti apa? Memang semua kan udah pasti kalau udah disetujuin, udah memenuhi syarat lah ya. Betul, ya. Tapi harus hati-hati apa bahwa kita tahu bahwa ada nggak sekuritas abal-abal atau apa? Coba cerita. Kalau bicara record sekuritas abal-abal itu tergantung dari yang paling mudah kita melihat sekuritas itu atau manajer investasi itu dari kinerja reksadana sebenarnya. Itu yang paling mudah, Mas Andi. Karena bagaimana cara melihatnya? Ya, karena kan kita bisa lihat datanya bisa tersaji bahwa portofolio yang dia kelola itu kira-kira menguntungkan atau tidak. Nah, itu akan kita bisa lihat bahwa dia bisa mengelola investasi itu dengan benar. Karena memang kalau dia sebagai manajer investasi, dia kan mengumpulkan uang dari investor, kemudian dia investasikan dalam bentuk apakah di pasar modal. Itu dia yang memilih ya, kita lepas tangan ya. Jadi dia mau pilih apa, kalau rugi ya kita harus terima, kalau untung ya seneng kita. Jadi perusahaan sekuritas atau manajer investasi yang memang terlihat kinerjanya baik itu bisa kelihatan dari situ. Tapi kalau misalkan dia perusahaan sekuritas itu sebagai broker, pelaku perdagangan di pasar modal, paling orang itu bisa memilih dari fee-nya ya. Karena memang ada perbedaan fee dari masing-masing perusahaan sekuritas. Kalau mengenai transaksi jual dan beli itu kan adalah transaksi normal yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas. Kan kita minta nitip lah ya di perusahaan sekuritas itu tolong dong belikan atau tolong jualkan. Nah itu sebenarnya transaksi yang normal sehingga perusahaan sekuritas itu pada dasarnya sudah melakukan hal-hal yang sudah seharusnya. Tinggal memang kita bisa menilai juga dari perusahaan sekuritas yang kita ikuti sampai sejauh mana dia mempunyai analisis yang baik. Karena biasanya kan dia menyampaikan informasi-informasi, rekomendasi-rekomendasi berdasarkan tim yang dia lakukan analisis di internalnya. Nanti kita sebagai investor bisa memilih-milih. Nah, kira-kira mana nih yang mendekati kebenaran gitu, mana yang mungkin prediksinya agak sedikit paling nggak track recordnya untung lebih banyak daripada ruginya gitu ya. Tapi yang menentukan jual atau beli kita. Investor, tetap investor. Ya, pasti mereka minta izin kita dulu ya. Ini ada saham yang bagus ini, kamu mau ikutan atau tidak gitu ya? Itu bisa rekomendasi aja. Ya, dia rekomendasi, eksekusi ada di kita sebagai investor. Jadi dia tidak memerintahkan kita untuk jual ataupun beli. Bahkan sekarang kan karena perusahaan sekuritas itu hampir sebagian besar punya hubungan dengan perbankan ya. Bisa jadi anaknya gitu ya, bisa jadi cucunya. Transaksi itu sudah semakin mudah Mas Andi. Jadi bahkan dengan aplikasi yang ada di bank sekalipun, Mas Andi bisa melakukan transaksi untuk jual beli saham. Kalau yang sekarang, jadi akses itu sudah sangat-sangat mudah. Nah sekarang justru pertanyaan berikutnya nih Mas Irfan. Jadi di tengah
kemudahan akses itu. Kalau zaman dulu kan repot, transaksi pasar modal itu zaman dulu repot banget. Jadi kita harus telepon gitu kan ke Bahkan dulu broker. saham tuh kertas ya. Iya, benar-benar kertas. Kita harus telepon ke broker, nggak bisa lihat market kan. Iya. Nggak bisa, kita nggak bisa lihat market karena sekarang sudah ada internet, ini udah luar biasa perkembangannya. Dan perkembangan untuk jumlah investor kan juga luar biasa ya. Luar biasa, betul. Nah, jadi kita tuh mencatat sekarang sekitar udah 13 juta ya 13 juta. total di seluruh Indonesia untuk investor. Investor yang main di Saham maupun reksadana. Oh, oke. Total semua. Iya, Total total ya. semua. Pasar Nah, modal Indonesia Tapi ya. ada kejadian unik ini dan menarik Apa itu? sejak pandemi ya, terutama sampai ke sekarang. Jadi instrumen pasar modal ini mendapat saingan baru Apa itu? yang namanya crypto aset itu. Oh, yang kita Yang bicarakan tadi kita tadi ngomongin ya. di awal. Apa yang terjadi? Nah, sekarang itu dia sudah punya investor itu sekitar 21 juta hampir. Jadi Tadi hanya sorry, di saham berapa investor? 13 juta 13. ya. 13 juta, di kripto ini. Kripto sudah hampir 21. Oh. Jadi Ini pemain ya, investornya ya. Iya. jadi Kalau dana yang masuk berapa? Atau ya yang dikelola? sekitar kalau yang di bursa itu kan sekitar 11.000 triliun ya. Oke, kalau Yang di bursa. kripto sekarang? Kalau yang di kripto sekitar 340-350 triliun. Tapi yang 350 triliun itu kan yang tercatat secara resmi transaksinya yang ada di melalui broker kripto yang ada di Indonesia kan Mas. Sementara banyak juga anak muda kita yang melakukan transaksi kripto lewat platform asing yang ada di luar negeri. Nah, melihat perkembangan itu kan kalau kita perbandingan ya Mas Irfan ya, bursa kan butuh waktu berpuluh-puluh tahun ya untuk mencapai 13 juta investor. Sementara kripto ini ya mungkin 5 tahun terakhir lah ya dia bisa melewati jumlah investornya itu. Kira-kira apa sih sebenarnya yang membuat seolah-olah kayak kripto aset kan bukan cuma currency kan isinya, Iya, tapi kripto aset ya. Aset, ya. Iya. Jadi kelihatan lebih menarik ini terutama untuk milenial dan Gen Z ya. Ya, baik Pak Riwin. Sebenarnya ini didorong pada saat COVID betul waktu itu, di mana kalau teman-teman milenial bilang banyak kaum rebahan pada saat itu, sehingga banyak sekali mereka punya waktu satu yang kemudian mereka mungkin lagi nggak punya kerjaan dalam tanda kutip, sehingga ada banyak iming-iming, ada banyak tawaran investasi yang menggiurkan dalam tanda kutip. Akhirnya saya return. Kripto ini kan memang kalau berbicara ke potensi keuntungannya bisa sangat luar biasa, walaupun potensi kerugiannya juga sangat luar biasa. Nah ini banyak akhirnya yang mulai karena udah terbuka, transformasi digital juga mulai kebuka waktu itu. Akhirnya mereka mendapatkan nih informasi-informasi ini dan kembali masyarakat Indonesia kan senangannya instan. Kalau bisa menjadi kayak sambil tidur ya itulah yang di ini kan. Impian teman-teman di belakang. Mereka pikir hidup itu mudah gitu ya. Mudah seperti kata influencer ya. Tapi memang itu kan artinya kan membuat ini ya tantangan baru lah ya dalam tanda kutip ya. Iya betul. Artinya kita memberikan edukasi ke calon investor dan investor yang sudah ada kan. Oh ini saya punya instrumen dengan instrumen yang seperti ini. Oh ternyata ada kripto juga nih untuk membuat calon investor kita terutama anak muda itu lebih rasional lah dalam menentukan dia akan ke kripto atau ke bursa dan harusnya lebih safe misalkan di bursa misalkan. Itu apa ya yang sudah dilakukan? Kalau kami memang bersama galeri-galeri, bersama kampus-kampus, kebetulan banyak anak muda ada di situ karena di kampus ya Pak. Itu ya kita sosialisasikan dan kita edukasikan terkait alternatif wahana investasi modal. Di mana ini lebih real secara fundamental, ini ada underlying-nya loh perusahaan kan gitu. Kalau di kripto itu kan underlying-nya ini mesin-mesin itu. Kemudian secara walaupun ada volatilitas di situ, walaupun berfluktuasi, tapi pasar modal ini khususnya saham lebih moderat. Lebih bisa diukur dibanding dengan kripto. Akhirnya nanti teman-teman mahasiswa ini atau teman-teman generasi muda ini mereka akan mulai berpikir, oh iya ya, ternyata memang di pasar modal memang tidak sedahsyat kripto mungkin keuntungannya, tapi kerugiannya juga tidak sedahsyat kripto juga. Karena kalau berbicara tadi itu harga saham itu paling murah Rp50 gitu kan. Nah,
Nanti walaupun naik, dia turunnya juga Rp50 juga paling terakhir gitu kan. Dasarnya, Kecuali ya. Dan ini lebih ke bisnis real. Kita bisa beli perusahaan yang memang perusahaannya itu ada. Fisiknya juga ada. Fisiknya Nah ini ada. soal keamanan tadi, artinya kalau satu hari nih perusahaannya pilot atau bubar, ada aset yang masih bisa dijual, paling nggak bisa kembali ke kita ya. Iya. Nah kalau di bank kan ada lembaga penjamin simpanan ya, LPS. Kalau di saham siapa yang mau jadi kayak penjamin? Di pasar modal itu LPS-nya namanya Indonesia SIPF, ada juga. Oke. Nah ini Ini menjamin apa ini mereka ini? nanti kalau ya hampir sama seperti LPS, kalau memang terjadi satu kasus dan bisa dibuktikan bahwa investor ini yang dirugikan, nah investor ini akan digantikan kan sama seperti fungsinya LPS. Cuman memang beda adalah besaran tanggungannya. Nanti harapannya juga akan mendekati sama seperti LPS nanti untuk kedepannya. Tapi itu tidak menjamin ganti rugi ya? Iya, kalau ganti rugi investasi. Turun minta jaminan. Iya. Baik, jadi kalau di daerah Jawa Tengah ini kan Anda di Jogja ya? Jogja, Pak. Nah kalau di Jogja, Jawa Tengah, atau lebih spesifik Banyumas, itu investor ada pertumbuhan pemainnya atau tidak? Kita bicaranya Barlingmas cakep ya di sini. Itu Banyumas dan sekitarnya investornya sangat bertumbuh. Memang Banyumas ini termasuk Purwokerto jumlah investornya luar biasa. Kalau dibanding data kami di Agustus, investor Banyumas sendiri ada 41 ribuan. Oh, banyak juga ya. Kita juga pernah mau mengembangkan galeri investasi desa ya, Mas Iya, Irfan ya. iya. Di salah satu desa di Banyumas. Bersama kampus. Iya, bersama dengan kampus. Nah, ini Tujuannya? ya itu tadi kita mau memperkenalkan ya dasar-dasar ya Mas Irfan ya tentang investasi ya. Karena memang ya bertahap lah kan sesuai dengan segmen di masyarakat desa seperti apa, di masyarakat perkotaan seperti apa. Itu yang pernah dijalankan apa aja ya Mas? Waktu itu di apa namanya desa di Banyumas itu kami kerjasama dengan kampus, kemudian harapan kami kami edukasi dengan sekolah pasar modal, mereka jadi investor, kemudian UMKM-nya kami inkubasi supaya mereka UMKM ini naik kelas, dan harapan kami nanti ada teman-teman dari Forkom itu bergabung di situ, kita bersinergi, ujung akhirnya adalah Go Public. Nah nanti menarik ini kita bahas. Tapi saya kan baru pulang dari Aceh, diundang Bank Indonesia. Di sana dua bank yang memang tumbuh dan berkembang pesat sekali, BSI, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Aceh, banknya pemerintah daerah. Karena semua orang di sana kan ada kanun gitu yang bilang bahwa ini yang syariah itu yang harus mereka lakukan. Mereka tanda kutip nih, walaupun juga punya kartu-kartu kredit bank-bank umum. Nah di pasar modal Indonesia katakanlah anak-anak muda kan nggak penting, yang penting untung. Mau syariah atau tidak nggak penting. Tapi ada orang-orang yang punya uang dan dia mau beli saham yang syariah tadi ya, saham-saham syariah. Itu ada itu? Ada Pak. Jadi kalau berbicara peluang yang lain itu namanya pasar modal syariah. Apakah pasar yang berbeda? Tidak, pasarnya tetap sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah saham-sahamnya. Saham syariah ini adalah saham-saham yang lolos screening. Intinya seperti itu. Sebenarnya ada dua saham itu bisa dikatakan syariah. Yang pertama adalah perusahaannya mendeklar bahwa dia syariah. Dia syariah, gitu kan. Atau yang kedua adalah sahamnya masuk klasifikasi, sahamnya masuk screening yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi bursa yang memilah. Ya, bursa kategori syariah tadi. Ya, bursa bersama DSN, MUI dan OJK. Oke. Nah, ada beberapa kriteria di situ. Itu diumumkan atau tidak? Dimasukkan klasifikasi? Ada indeks ya, sendiri. Ada indeks sendiri ya. Ya. Jadi kalau saya mau main, saya main di sini. Kalau saya merasa bahwa saya ini mau main di syariah tadi ya. Mau berinvestasi secara syariah, belilah saham-saham syariah ini. Oke, itu indeksnya dibedakan. Jadi sebenarnya bukan perusahaan tersendiri, Mas Andi. Jadi itu perusahaan yang memang sudah ada di bursa. Iya. Kemudian diklasifikasikan. Oke. Jadi bisa saja ada perusahaan misalkan air mineral gitu. Iya. Ya, air mineral itu kan dianggap tidak ada unsur yang tidak syariah. Iya. Nah, dia termasuk saham syariah sebenarnya. Jadi tidak mesti karena bank syariah gitu, oh bukan. Deklarasi syariah, Enggak.
tapi memang kualifikasi itu Iya, masuk ke kelompok yang syariah tadi ya. Jadi ada itu ya. Ada, dan sekarang di perusahaan sekuritas ada satu terobosan baru namanya sistem online trading syariah. Mereka keluarkan itu. Kalau kita ingin berinvestasi di saham syariah, tinggal ketik kodenya. Kalau saham tersebut nggak masuk kategori syariah, dia akan nggak bisa. Munculnya disclaimer, saham tersebut nggak bisa kita beli, kan gitu, seperti itu. Oke, jadi yang atau ada tambahan sedikit kasih perspektif dari OJK sebelum nanti kita minta closing statement berkaitan dengan ya konteksnya nih, anak-anak muda yang ingin cepat kaya melalui cara yang instan ya, supaya mereka bisa flexing. Nah, tapi ada peluang juga mereka bisa flexing, bisa menunjukkan kekayaan mereka, tapi kekayaan yang dilakukan secara organik lah ya, artinya lebih natural, lebih benar prosesnya. Nanti sampai di situ ya, tolong disampaikan ke teman-teman. Tapi dari OJK sendiri perspektif dalam melihat saham sebagai salah satu instrumen investasi gimana? Saham itu merupakan jalan untuk jadi kaya sebenarnya, Mas Andi. Jadi bukan berarti kripto satu-satunya jalan untuk jadi kaya sebenarnya ya. Justru saham ini bisa jadi jalan untuk kaya dengan cara yang benar, Mas, dan alamiah itu tadi. Banyak contoh orang yang cepat kaya juga dari saham, tergantung cara dia melakukan investasi dan ada ilmunya. Justru yang kita ingin sampaikan ke anak muda, teman-teman Gen Z, milenial, lebih kritis, lebih banyak belajar tentang ilmunya sebenarnya. Bagaimana cara untuk memilih saham yang tepat, pilihan mau jadi trader, artinya mau mencari keuntungan dalam jangka pendek itu juga pilihan, atau mau menjadi investor yang kepingin punya keuntungan dalam jangka panjang itu juga pilihan, atau mau mix, dicampur kedua-duanya, jadi misalkan dia punya portofolio 100, mungkin dia bagi proporsinya, ada berapa porsi tertentu yang sebagai investor, berapa porsi yang untuk jadi trader untuk mencari keuntungan. Trader tadi maksudnya mencari yang transaksi itu ya, dia beli pagi, dia jual sore gitu, atau besoknya dan seterusnya. Ya. Pokoknya seketika gitu ya. Betul, tapi kalau investor tadi jangka panjang. Jangka panjang. Ya. Jadi memang yang penting bijak untuk menentukan pilihan, kemudian juga berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang uang itu kan bukan sesuatu yang bisa dibuang-buang. Jadi bukan berarti karena saya punya uang saya boleh mempergunakan uang itu untuk investasi ya semaunya saya gitu. Yeah. Nah itu yang nggak boleh juga dalam cara berpikir bahwa uang itu adalah sesuatu yang sangat berharga, mencarinya juga susah, sehingga harus kita gunakan dalam bentuk investasi yang juga benar, dengan instrumen yang benar, dengan cara juga yang benar. Baik, Mas Triwin, tiada pesta yang tidak berakhir. Kita akhiri pesta kita hari ini. Ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi.